Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada malam hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada malam hari ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Yang mana pada malam hari ini kami tepat berada di salah satu kawasan wisata yang cukup terkenal dengan turis-turis mancanegara. Namun uniknya di kawasan ini banyak sekali turis-turis mancanegara yang berusia lanjut usia, Sobat Lovers. Seperti usia di atas 50 tahun. Kawasan ini pun merupakan salah satu kawasan favorit bagi mereka tentunya, yaitu kawasan wisata Sanur. Pasti Sobat Lovers sudah tidak asing lagi dengan tempat ini, yang mana kami memulai perjalanan dari Jalan Danau Toba, dan kali ini pun kami lanjut di Jalan Danau Tamblingan. Bisa kita saksikan di sebelah kiri kami saat ini banyak sekali outlet-outlet, kios-kios, toko-toko oleh-oleh, souvenir yang berjajar di pinggir jalan, bisa kita saksikan. Jadi malam hari ini mari kita sama-sama melihat situasi terbaru yang ada di kawasan wisata Sanur Bali menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru ya Sobat Lovers. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk berkeliling di beberapa wilayah yang ada di Pulau Bali seperti di Kuta, Legian, Seminyak, bahkan di Canggu. Dan kali ini pun kami mencoba untuk melihat kondisi yang ada di sekitar kawasan wisata Sanur Bali. Jadi Pulau Bali sendiri pun sebagai destinasi wisata internasional memang mengundang banyak sekali wisatawan internasional. Dan menariknya banyak diantaranya turis-turis bule-bule yang ada di Pulau Bali ini. Ada beberapa yang tinggal dengan waktu cukup lama di Pulau Bali. Ada pula yang hanya mungkin sekitar 1 minggu hingga 2 minggu. Tentunya banyak sekali alasan-alasan mereka datang ke Pulau Dewata Bali. Apalagi Pulau Bali sendiri memiliki keunikan, yaitu suasana yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Sehingga banyak sekali tipe-tipe wisatawan, tipe-tipe orang yang kita temukan di beberapa tempat wisata yang berbeda. Seperti di Canggu akan berbeda dengan yang berada di kawasan wisata Ubud. Di Canggu lebih terkenal dengan party-party ataupun pantainya, sedangkan di Ubud banyak diantaranya wisatawan mancanegara tertarik dengan ciri khas budaya serta adat yang masih kuat sekali di kawasan wisata Ubud. Namun di kawasan seperti Kuta, Sanur merupakan tempatnya untuk rileks santai, seperti restoran-restoran yang ada di pinggir pantai. Banyak sekali biasanya turis-turis mancanegara yang lanjut usia. Mereka hanya menghabiskan waktu hampir setiap harinya untuk menikmati hari dengan bersantai di beberapa restoran yang ada. Bisa kita saksikan sebelah kiri kami saat ini berjajar restoran-restoran, resort. Jadi kawasan wisata Sanur ini memang terkenal sekali dengan menir-menirnya atau oma, opa, bule yang telah pensiun dan menjalani masa-masa pensiunnya dengan santai, senang-senang di tempat-tempat yang eksotis di negara berkembang di Pulau Bali, seperti halnya di kawasan Sanur ini. Maka dari itu mereka pun ketika datang ke tempat ini pasti merasakan suasana yang cukup tenang, cukup santai, meskipun sangat ramai sekali. Bisa kita saksikan lalu lalang kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini. Toko-toko pun kebanyakan dengan desain Eropa, bisa kita saksikan Mediterania. Sebelah kanan kami cukup megah sekali. Jadi kawasan Sanur ini bisa dibilang seperti dengan
gaya-gaya Eropa Street Lovers. Banyak sekali toko-toko yang menyajikan arsitektur nuansa Eropa ya, bisa kita saksikan bersama. Hampir kami tidak melihat bangunan-bangunan di sini menggunakan arsitektur khas Bali. Hampir semuanya arsitektur secara modern, seperti halnya bangunan-bangunan Eropa. Jadi kembali lagi kami sampaikan bahwasanya di kawasan Sanur ini banyak sekali terdapat turis-turis bule-bule yang mana mereka telah pensiun lalu menetap tinggal di kawasan ini ya Street Lovers. Masa pensiun menikmati masa tuanya di negara berkembang di Pulau Dewata Bali. Karena seperti yang kita ketahui, masa-masa pensiun memang merupakan masa-masa di mana seseorang ingin menikmati lanjut usia dengan tenang ya Street Lovers. Hal tersebut pun seperti yang dilakukan oleh turis-turis bule-bule dari beberapa negara maju, mulai dari negara Amerika bahkan dari benua Eropa, Australia. Menarik sekali memang. Ketika pensiun, turis-turis bule-bule memilih untuk tinggal di negara berkembang seperti halnya Indonesia. Dan tidak hanya di Bali, di beberapa tempat lainnya yang ada di Indonesia pun terdapat beberapa turis mancanegara yang pensiun di sana. Seperti halnya kami melihat beberapa waktu yang lalu, tepatnya di sebuah desa terpencil di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terdapat bule dari Detroit, Amerika Serikat. Menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia ketika ia datang jauh-jauh ke negara Indonesia dari negeri Paman Sam, memutuskan untuk berkarir menikmati masa tuanya di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, di Cianjur. Jadi Sobat Lovers yang penasaran seperti apa ceritanya, silakan ditonton di YouTube dari Petualangan Alam Desaku. Di sana sangat jelas sekali interview antara bule tersebut dengan YouTuber dari Petualangan Alam Desaku. Jadi menarik sekali memang. Banyak sekali turis-turis bule-bule dengan di masa tuanya menikmati masa pensiun di negara berkembang Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itulah potret dari turis bule dari Amerika Serikat yang memilih untuk menikmati masa tuanya di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Jika kami perhatikan di videonya pun, ia sempat tinggal di Pulau Dewata Bali, namun akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di Jawa Barat, di Cianjur. Dalam interviewnya pun kami melihat bahwasannya bule tersebut mengatakan semakin hari dirinya semakin tua dan tentu ingin hidup dengan tenang. Selain itu, ia ingin menikmati masa tuanya di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kesibukan suasana yang ada di kota. Ia pun juga mengatakan bahwasanya masyarakat Indonesia sangat baik-baik semuanya. Dan jadi seperti itulah sedikit cerita dari turis Amerika yang memilih pensiun di Bali. Tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang telah setia menyimak, menonton, mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami sampaikan dan juga apa yang kami tayangkan hampir setiap harinya dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya ya. Kembali lagi kami informasikan bahwasanya saat ini kami tengah berada di salah satu kawasan wisata Sanur,
tempatnya para turis-turis veteran. Seperti ini suasana malamnya di sekitar kawasan ini. Sedikit gelap namun masih ada beberapa pencahayaan dari lampu-lampu jalan bisa kita saksikan bersama. Semoga hasilnya pun nanti video kami dapat terlihat dengan jelas ya lovers, apa yang ada di sekitar kami ketika menjelajahi kawasan ini. Menariknya lagi, di antara para wisatawan menyebut bahwasanya kawasan ini, kawasan Sanur, adalah kawasan resort kelas atas tertua di Bali. Kawasan ini pun merupakan sebuah kota yang berada di tepi pantai yang tentunya sudah sangat dikenal bagi wisatawan lokal dan juga wisatawan internasional. Jadi sobat lovers yang berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mampir untuk melihat keindahan yang ada di sekitar kawasan Sanur ini ya sobat lovers. Bahkan menariknya lagi, sebagian artis-artis yang tinggal di kawasan ini menyebut bahwa kawasan Sanur ini merupakan salah satu ikon pariwisata Bali yang telah dikenal sejak tahun 80-an. Menetapkan pelukis Belgia bernama Adrien Jean Lemaire di Sanur merupakan sejarah perkembangan kawasan pesisir Sanur. Seiring perkembangannya pariwisata yang semakin meningkat, pada tahun 1900-an dibangunlah hotel-hotel di sekitar kawasan Sanur, mulai dari Hotel Sindu Beach, disusul lagi dengan pembangunan Hotel Bali Beach yang mulai beroperasi pada tahun 1966. Meskipun pada saat itu wisata bahari belum dikenal seperti saat ini, di Sanur sudah terbentuk suatu proyek pengembangan Sanur yang disebut Beach Market pada tahun 1971. Beach Market tersebut menyajikan jasa pelayaran dengan jukung, yaitu perahu-perahu tradisional, pameran patung-patung, lukisan, pertunjukan tari-tarian, dan pengelolaan kafe-kafe serta restoran. Jadi menarik sekali untuk melihat perkembangan yang ada di kawasan Sanur Bali ini. Dan kami saat ini pun telah sampai di Jalan Danau Poso dan akan kembali lagi menuju ke Jalan Danau Tamblingan sobat lovers. Kita akan berjalan ke arah utara, balik arah sobat lovers ke Jalan Danau Tamblingan. Kita saksikan bangunan-bangunan serta situasi suasana yang ada di sebelah kiri jalan, yang mana kita tadi berjalan dari utara ke selatan melihat beberapa bangunan yang istimewa di sebelah timur, dan kali ini kami akan melihat bangunan-bangunan yang berada di sebelah dari barat. Jadi objek wisata di sekitar kawasan Sanur ini merupakan sebuah kawasan yang cukup bersejarah sudah lovers, karena pantai-pantainya di sekitar kawasan ini dahulunya merupakan sebuah pantai yang terkenal sekali dengan tempat mendaratnya pasukan-pasukan kerajaan Belanda ketika Belanda menyerang wilayah Badung pada waktu zaman penjajahan. Sanur berasal dari dua kata, Saha dan Nur, yang secara harfiah berarti keinginan gairah untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu. Menariknya lagi, dalam kaitannya dengan sejarah Bali, Sanur tercatat sebagai tempat di mana salah satu prasasti Bali yang paling tua ditemukan. Dalam prasastinya yang ditemukan Belanjong, yaitu prasasti Belanjong yang berangka sekitar tahun 917 Masehi. Dapat diperkirakan bahwa pada masa tersebut di daerah Sanur sekarang ini sudah difungsikan sebagai daerah pelabuhan. Sejarah lainnya pun yang menandai pengembangan atau seni di Pulau Bali adalah Museum Lemaire
yang mana dibangun di kawasan Sanur ini pada tahun 1953 dan merupakan sebuah museum pertama yang dibangun di Pulau Dewata, Bali. Pasti seperti lovers yang suka sekali dengan seni-seni pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Museum Le Mayer yang ada di kawasan wisata Sanur. Ya, kembali lagi sambil kita saksikan suasana malam yang ada di sekitar kawasan ini ya, di kawasan Sanur, Bali. Bisa kita saksikan kurang lebih sekitar pukul 9 malam ini, Sobat Lovers. Namun masih terlihat sangat ramai sekali lalu lalang. Bahkan toko-toko gemerlap, restoran-restoran yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan kami. Sangat luar biasa suasana malam yang ada di kawasan ini ya. Kawasan Sanur, sebuah desa yang telah mengalami transformasi dari desa para nelayan menjadi sebuah desa yang menggantungkan diri pada sektor pariwisata. Namun masyarakat pun masih memiliki loyalitas etnis yang sangat kuat dengan mengkonsepsikan diri bahwa desa ini merupakan bagian dari dirinya. Perwujudan pun dituangkan dalam orientasi bersama berupa tempat-tempat pemujaan yang ada di sekitar kawasan ini. Namun jika kita lihat dari sisi positifnya, jika Sanur saat ini bergantung pada sektor pariwisata, dapat kita lihat bersama pertumbuhan ekonomi masyarakatnya sangat-sangat pesat, sangat tinggi. Tingkat pendidikan meningkat dan banyak lagi yang lainnya tentunya. Di balik itu pun ancamannya pun tidak kalah hebat tentunya. Di sisi keruangan wilayahnya, tentu Sanur tidak akan bertambah luas. Sementara jumlah penduduk terus meningkat, terus bertambah. Apalagi diserbu oleh para turis-turis dari berbagai negara dengan berbagai tujuan serta kepentingan. Maka dari itu pemanfaatan ruang tentu menjadi hal yang harus diperhatikan, karena banyak sekali pemanfaatan ruang yang berubah karena dipengaruhi oleh kondisi saat ini, Sobat Lovers. Jalur hijau akan berubah fungsi, banjir akan mengikuti, sampah akan menumpuk, ditambah lagi dengan masalah-masalah sosial budaya termasuk keamanan yang ada di Pulau Dewata, Bali. Namun kembali lagi dari segi pariwisata, dari segi hiburan yang ada saat ini, wilayah Sanur merupakan wilayah yang sangat berpotensi dalam pengembangan pariwisata karena memiliki atraksi wisata, sarana transportasi mudah diakses, memiliki sarana akomodasi, dan juga memiliki fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata. Wilayah ini pun memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dan menyumbang pajak untuk pembangunan di Pulau Dewata, Bali. Kawasan wisata Sanur pun menjadi tempat yang ideal untuk berlibur saat ini di Pulau Dewata, Bali. Suasana yang tenang, yang unik menjadi identifikasi bahwasanya Sanur di mana industri pariwisata menyatu harmonis bersama keseharian masyarakat, terutama dengan tradisi-tradisi budaya yang ada di Pulau Bali. Setiap sudut desa ini pun menyediakan eksplorasi tertentu untuk setiap pengunjung. Barisan pepohonan yang teduh bisa kita saksikan di sebelah kanan kami saat ini. Mungkin jika siang hari akan terasa lebih menarik suasana di sekitar kawasan ini. Jadi nantikan nanti di video-video kami selanjutnya, kami akan mencoba untuk membuatkan video di kawasan Sanur dengan suasana cerah di pagi hari agar jauh terlebih terlihat keindahan yang ada di kawasan ini, Sobat Lovers.
Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami hampir setiap harinya. Kembali lagi dapat kita saksikan gemerlap malam lampu-lampu diskotik, kafe-kafe kecil, restoran kecil yang ada di kawasan ini dengan nama-nama yang Eropa, bergaya Eropa. Nama-nama kafe di sekitar kawasan ini pun rata-rata dengan nama-nama bahasa Inggris, bahasa-bahasa Eropa. Bisa kita saksikan karena memang target marketnya pun jelas, turis-turis mancanegara yang ingin berlibur di kawasan ini. Jadi sangat lengkap sekali kawasan ini, mulai pusat perbelanjaan, makanan, apotik pun juga ada di sekitar kawasan ini. Jadi sangat lengkap sekali, penukaran uang juga ada. Jadi pada kesimpulannya, kawasan wisata Sanur ini tentunya sudah tidak asing lagi di mata para wisatawan Nusantara, bahkan wisatawan dari mancanegara. Tempat ini benar-benar sangat populer di kalangan mereka, para wisatawan. Bahkan menariknya, tempat ini pun telah populer di dunia maya, khususnya pengguna media sosial. Sebelum adanya sosial media pun tempat ini bisa dibilang sudah populer dan terkenal hingga ke luar negeri, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat saat ini. Tentu tempat ini akan semakin dikenal lagi. Seperti halnya banyak sekali saat ini YouTuber yang mempromosikan tempat-tempat wisata, tempat-tempat menarik. Pastinya kawasan-kawasan yang ada di Pulau Bali akan semakin cepat dikenal oleh masyarakat luas, wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Dan semoga sedikit video serta cerita bahkan informasi yang kami bagikan saat ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.